diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya akan membawakan satu tema dengan judul menampilkan karakter Kristus. Di sini kita punya tema memang bulanan di dalam gereja kita dengan judul seperti ini, menampilkan karakter Kristus. Kalau yang dinamanya menampilkan kan berarti kita mempertontonkan nih kehidupan kita nih. Apakah karakter Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita? Apakah yang kita dengar setiap saat firman-firman Tuhan, buah roh yang namanya karakter Tuhan, apakah itu sudah kita adopsi dalam kehidupan kita? Apakah kita pun sudah menjadi pelaku di dalam firman-firman itu kepada kehidupan kita? Jadi kalau kita menampilkan karakter Kristus, berarti orang yang melihat kita ada perbedaan antara kehidupan kita yang lama dengan kehidupan kita yang baru. Jadinya kita jangan bilang, aduh saya ini masih orang yang lama, saya belum dibaptis, atau saya baru kenal Tuhan baru. Dalam ukuran Tuhan itu nggak ada yang namanya baru, nggak ada yang lama. Tetapi kalau kita mau untuk mengadopsi, untuk kita mau untuk lebih mengenal akan Tuhan dengan karakter Kristus, pasti kita bisa. Yang penting kita mau mengadopsi itu. Yang penting kita bisa gak untuk dapat melakukannya, seenggaknya kita mulai sedikit melakukan. Kalau gak mampu, belum bisa, yang penting kita punya hati mau untuk melakukan. Ya kalau baru 10% ya gak apa-apa, lakukan 10%. Nanti kalau kita mau, Tuhan akan berikan kemampuan, terus memberikan kemampuan terus untuk kita. Sehingga kita akan menjadi serupa dengan Allah. Baru serupa, belum menjadi serupa. Kalau kita udah menjadi serupa dengan Allah, itu udah lumayan untuk kehidupan kita. Berarti kita tahu jalur-jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang kita bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang memang kita harus ubah dalam kehidupan kita. Jadi paling sedikit nih saya akan membawakan 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi pelaku firman yang sesuai dengan firman yang kita adopsi atau firman yang kita dengar setiap saat kita ke gereja. Nah, yang satu di dalam setiap perkataan kita. Nah, kalau kita yang namanya kita di dalam kehidupan kekristenan, kita pasti harus yang namanya ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin kita dulu orang yang berkata-kata yang sembarangan. Kata-kata kita banyak yang sumpah serapah. Kata-kata kita penuh dengan caci maki. Kata-kata kita selalu kata-kata yang tidak berguna. Mungkin kata-kata yang menyakitkan hati orang. Perkataan yang selalu mau menang sendiri. Perkataan yang mungkin selalu melukai hati orang. Kata-kata kasar yang keluar. Tapi di sini kita diingatkan di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini mengingatkan kita ini loh. Kalau kita yang namanya sudah diubahkan menjadi manusia yang baru dan percaya kepada Tuhan. Jadi kata-kata kita yang keluar, perkataan kotor keluar dari mulut, jangan. Tidak boleh lagi. Karena kalau yang namanya perkataan kotor itu bukan perkataan yang penuh dengan cacian atau makian, bukan itu saja. Tetapi perkataan yang sia-sia, yang mungkin kita menggosipkan orang, mungkin kita menjelekkan orang, mungkin kita kata-katain orang. Jadi banyak kita yang mencela-cela orang. Berarti kan perkataan kita itu sia-sia, yang tidak menjadi berkat, yang tidak bisa menunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah terima Tuhan loh. Bahwa kita ini sudah ada Kristus loh dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini sudah menjadi anak Tuhan loh. Nah, itu tidak mencerminkan kalau kita keluar kata-kata yang sia-sia, apalagi sampai kita mengatakan perkataan-perkataan kita yang bahkan menjatuhkan orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu banyak di dalam suatu pelayanan bisa seperti itu. Tetapi saya percaya
kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan itu saja kita malu. Kita mau melakukan itu saja, apalagi sampai menjatuhkan orang ini, kita aja malu gitu loh. Karena kita merasa bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga kita berhati-hati dalam bertindak. Kita berhati-hati dalam berkata-kata kita. Apakah kata-kata saya ini memuliakan nama Tuhan? Apakah kata-kata saya ini malahan mendukakan Tuhan? Apakah kata-kata saya ini akhirnya saya ini tidak menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita? Walaupun kita boleh rajin ke gereja, mungkin kita sudah menjadi pelayan Tuhan, mungkin kita juga menjadi orang yang tahu firman, yang firman itu boleh dikatakan mungkin kita hafal, gitu. Tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kehidupan kerohanian kita, bahwa firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu mengubah dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan firman itu kita cerna, firman itu kita yang mengubahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada cerminan seperti itu. Karena kita masih memakai manusia lama kita dengan perkataan-perkataan yang tidak berbobot, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dikatakan. Biasa kalau sampai orang bisa selalu mengatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sia-sia, pasti kita akan melihat orang itu pasti tidak bisa mengendalikan diri dia. Di dalam buah roh penguasaan diri itu belum ada dalam kehidupan. Jadi dalam buah roh penguasaan diri, pengendalian diri dalam kehidupan itu belum bisa. Nah, disitulah kita harus belajar untuk kita menampilkan karakter Tuhan. Salah satu itu penguasaan diri. Kenapa ditaruh paling belakang penguasaan diri dari buah roh itu? Itu agak sulit. Kalau kita tidak mematikan daging kita, itu akan sulit. Kalau kita tidak merendahkan diri kita, itu sulit. Kalau kita tidak mau untuk lebih sabar dan lemah lembut, pasti kita sulit. Tapi kalau kita mau mengadopsi yang setiap karakter Tuhan, lemah lembut, sabar, penguasaan diri itu, pasti kita mampu. Yang penting kita 3 ini. Aku berkata, kata-kata aku nggak boleh menyakitkan, berarti aku harus ubah dengan kata-kata yang lemah lembut. Terus kalau aku melihat orang yang aku sudah baik dengan dia, tapi dia melakukan yang tidak baik kepada saya, berarti saya tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Pasti ada maksud Tuhan di dalam setiap karakter kita. Mungkin kita kurang rendah hati. Jadi orang yang sudah kita baik sama dia, ternyata dia terhadap kita jahat. Akhirnya kita siapa kamu? Nah, kita nggak ada kerendahan hati. Tetapi kita tahu, kalau sampai kita marah, orang kita udah baik, tapi orang tidak baik kepada kita. Kalau sampai kita marah, berarti kita tahu, oh karakter kesabaran saya belum dapat. Berarti Tuhan, kita jangan salahin orang. Tapi kita bilang gini, oh saya udah baik sama orang itu. Tapi orang itu tetap jahat sama saya. Tetapi saya tahu, mungkin ada suatu proses untuk saya. Supaya saya sabar, supaya saya punya hati untuk bisa mengampuni. Atau mungkin saya harus bisa untuk memberikan belas kasihan kepada orang itu. Karena setiap orang, boleh kita lihat dari tampang mukanya itu, sepertinya oh bagaimana orangnya, tapi kan kita tidak tahu hati orang. Permasalahan orang pun kita tidak tahu. Mungkin saat dia seperti itu kita berbuat baik, dia tidak berbuat baik balik kepada kita. Mungkin dia ada hal-hal yang dia pikirkan lebih yang membuat dia tidak bisa terkontrol dalam dirinya. Sehingga yang dikatakan, ya udahlah kita yang mengubah karakter kita. Kita yang hanya ingatnya gini, oh berarti ada sesuatu mungkin yang Tuhan mau berubah dalam hidup saya. Anggap saja seperti itu. Jadi kita punya kerendahan hati untuk kita mau juga diproses sama Tuhan, walaupun kita sudah berbuat baik, tapi orang berbuat tidak baik kepada kita. Jangan sampai akhirnya kita pun menjadi orang yang tidak mempunyai karakter Tuhan. Kita ikut, oh kamu gak baik sama aku juga tidak berbuat baik kepada kamu. Makanya kan ada firman juga katakan, kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik itu kita gak ada sesuatu yang dapat istilahnya dapat reward dari Tuhan. Tetapi kalau orang berbuat baik kita orang tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik, itu kita akan mendapat reward dari Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan melihat setiap perilaku kita,
perkataan kita tadi yang katakan, kenapa kalau dibilang kata-kata yang membangun? Maka kan di sini dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kita diingatkan, jadi perkataan kita yang harus kita ucapkan adalah perkataan yang membangun. Untuk kata-kata yang kita membangun, membangun. Jangan kalau kita udah sebel sama orang, udah kita kesel sama orang, akhirnya kita yang tadi saya katakan, kata-kata sia kita keluar, oh memang dia begitu, memang dia begitu. Katain orang itu terus. Tetapi kita tidak memperkatakan yang baik untuk membangun. Apalagi nih ya, kalau kita udah sama-sama tidak suka sama orang yang sama, udahlah, ini biasanya selalu bersekutu. Orang begini biasanya suka bersekutu, berdua untuk menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Nah disitulah akhirnya kita ini yang mendengar, kita harus membangun. Yang dikatakan perkataan membangun, berarti kita harus meningkatkan seseorang itu untuk membangun intelektualnya. Jadi kalau kita melihat orang yang bergandengan, biasa kan suka dikatakan kalau orang sakit hati pasti sama-sama kumpulan orang-orang sakit hati. Nah kita jangan menjadi bagian di dalam kumpulan seperti itu. Tetapi bukan kita menjauhi, tapi kita harus menjadi berkat untuk orang ini. Dengan cara apa? Kita harus meningkatkan orang itu dengan membangun mereka, dengan membangun intelektual mereka. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang tidak baik kita dengar, jangan kita menjadi ikut bagian di situ. Tetapi kita harus melerainya, atau kita harus membuat suatu damai. Mungkin orang tidak akan suka, akan membilang, kamu tenang aja, nggak kena ke kamu, kenanya ke kita nih. Gitu. Nah, tetapi kita, supaya kehidupan kerohanian kita, karakter Kristus tertampil dalam kehidupan kita, kita harus membangun orang yang luka dengan perkataan kita yang baik itu, membangun mereka intelektualnya. Daya pikir mereka kita ubah. Sudahlah, dia itu tetap masih manusia. Dia pun berbuat salah, mungkin dengan tidak sengaja itu juga mungkin akan memproses kita untuk karakter kita lebih baik. Sehingga waktu kita memberikan, meningkatkan intelektual orang, itu kita harus ada kata-kata nasihat yang membangun iman mereka, yang memberikan suatu didikan, bukannya kita mendidik, oh kamu harus begini, bukan. Tetapi didikan yang membawa karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mau melakukan, jadi kita melakukan, kita ingat Tuhan. Tuhan, aku kesel nih sama orang ini. Ya kita untuk ingat Tuhan, oh Tuhan bilang harus mengampuni orang yang, karena Tuhan sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, seperti doa Bapa kami. Jadi dengan cara seperti itu, jadi akhir kita membuat orang yang kesel banget. Akhirnya orang itu ada kedamaian juga. Oh iya ya. Jadi kita harus membakar pikirannya dengan pikiran yang positif, membangun mereka untuk kehidupan. Udahlah, bahwa kehidupan kita ini bukan tergantung manusia itu. Kehidupan kita ini bukan tergantung dengan masalah yang kita hadapi. Tapi kehidupan kita ini tergantung kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi kita tahu setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita tahu bahwa itu seizin Tuhan untuk membentuk saya. Seizin Tuhan untuk membentuk sesuatu karakter yang mungkin saya belum dapat di karakter Tuhan. Tapi Tuhan mau, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Jadi dia mau pakai, karena kan dibilang kita harus menjadi garam dan terang. Jadi ada sesuatu hal yang dalam hidup kita yang Tuhan mau pakai kita, tapi ada hal yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan mau ubahkan kita. Jadi kita harus ingat, dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita ingat saja bahwa itu ada maksud Tuhan untuk diri saya. Jadi kita nggak gampang putus asa, nggak gampang kesel, nggak gampang marah, nggak gampang sakit hati. Tetapi kita menunjukkan kepada diri kita sendiri aja. Orang mau berbuat apapun, kita tertuju ke diri kita aja. Ini ada suatu proses Tuhan untuk saya. Udah, jadi sehingga kita terus akan berbuat baik. Sehingga kita akan terus, perkataan kita itu kita jaga supaya nggak keluar sia-sia yang tidak menyakitkan hati orang. Nah, kan tadi dikatakan membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti kalau menerima, memperoleh kasih karunia, berarti mendapatkan
sesuatu keselamatan untuk sesama kita. Keselamatan apa? Supaya dia itu bisa juga menikmati kebaikan Tuhan. Kalau orang-orang yang tadi yang saya bilang marah begini, wah yang tadi bersungut-sungut, yang marah dengan perkataan kotor itu, akhirnya dia bisa mendapatkan keselamatan eh, untuk sesama dengan apa? Akhirnya itu orang pun jadi bisa berubah. Orang itu pun jadi akhirnya, oh iya ya, gue kesel ya, ngapain ya. Tadi gue juga ngomong, akhirnya orang itu pun sendiri bisa minta ampun kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu, dia itu ada sesuatu perubahan juga dalam kehidupan. Sehingga yang orang yang tadi sakit hati, yang benci, yang dendam, Tuhan juga berperkara dengan orang ini sendiri gitu. Sehingga apa? Dia mendapat keselamatan, keselamatan yang dikatakan keselamatan damai sejahtera itu, sukacita itu akan kembali juga kepada dia. Sehingga dia merasa sia-sia ya aku berpikiran seperti itu. Sia-sia ya perkataan-perkataan yang keluar, yang aku sudah katakan keluar kemana-mana gitu. Tetapi itu akan merugikan saya juga. Berarti orang akan melihat karakterku. Orang akan melihat bahwa aku ini tidak bisa mengendalikan diri aku karena emosi perkataan yang keluar itu hanya perkataan yang sia-sia, dikatakan perkataan kotor yang keluar. Sehingga apa yang kita ucapkan, kita harus ingat kata-kata yang harus yang keluar itu biarlah kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang selalu menyenangkan hati Tuhan, kata-kata yang selalu mau supaya tidak mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita rasa loh, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang sia-sia, apalagi kata-kata hujatan, kita suka rasa deh, kalau kita udah keluarkan kata-kata yang tidak baik, kita kayaknya langsung tertegur. Hati kita rasanya nggak ada peaceful gitu loh. Kayak rasa, tadi gue ngomong seperti itu, kayaknya ngomongan gue tuh nggak pantas deh. Kayak ngomongan gue itu sepertinya melukai hati orang. Kata-kata yang tadi aku ucapkan kayaknya nggak pada tempatnya deh, sehingga membuat orang nggak seneng deh. Berarti kita pun sudah melakukan suatu dosa kepada orang lain. Kita sudah membuat orang itu supaya dosa gitu loh. Jadi kita harus hati-hati sehingga dalam perkataan kita itu, perkataan yang jangan sia-sia, tapi biarlah perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada peaceful sehingga waktu kita berucap kata kepada siapapun, walaupun kita mungkin berkata-kata untuk mendidik seseorang, tapi perkataan yang kita keluar dari mulut kita, itu orang yang mendengarnya ada suatu kedamaian. Ada orang itu merasakan, oh iya, saya ini kurang ya di sini. Tapi dengan orang ini saya dengar, oh ternyata benar nih ya, ada kedamaian juga buat saya. Berarti udahlah, saya memang harus berubah juga. Nah, terus yang kedua, yang tadi kan saya bilang satu perkataan, yang ucapan perkataan kita. Kedua dengan perbuatan dan tindakan kita. Maka dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini kita ingatkan, kalau kita mau melakukan sesuatu apapun, kalau kita untuk selalu baik kepada orang, atau kita melakukan kebaikan kepada orang, jangan kita mempunyai satu motivasi. Kan kadang-kadang orang suka seperti gini, oh karena dia kaya, saya berbuat baik selalu kepada orang. Karena dia selalu baik, dan dia juga orangnya ini, saya ada sesuatu kebaikan, saya ada motivasi supaya saya itu bisa, kalau saya baik sama dia, apalagi dia orang kaya, supaya dia ingat saya nih gitu. Dan juga ada orang yang melakukan suatu kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik melakukan itu supaya kita supaya kita nih tenar nih. Jadi orang selalu tahu nih, oh saya ini yang selalu bisa berbuat baik nih. Perbuatan-perbuatan saya selalu dilihat orang. Bukan itu. Tapi biarlah apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, itu biar orang melihat Kristus dalam kehidupan. Orang melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa ada Tuhan yang selalu memimpin di dalam roh kita. Sehingga kita melakukannya, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan melakukan untuk siapa saya, supaya orang melihat saya. Bukan. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu kita harus perbuat dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti kita dengan sungguh-sungguh
tidak mencari keuntungan, kita tidak mencari promosi untuk diri kita, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan, biar hati Tuhan disenangkan. Jadi Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan, karena kita melakukannya dengan segenap hati, bukan karena ada maunya atau motivasi kita. Makanya di sini dikatakan, kita selalu yang namanya sebagai orang Kristen, kita pun suka dituntut, sangkal dirimu, pikul salibmu. Yang mungkin tidak usah dibaca, saya bacakan saja. Matius 16 ayat 24 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kadang-kadang orang baca ayat ini suka gini, aduh ikut Tuhan susah amat, mesti menyangkal dirinya, pikul salibnya, beban banget. Menyangkal diri, aduh jadi kesukaan-kesukaan aku nggak boleh dong, harus nyangkal. Udah gitu mesti pikul salib, aduh jadinya hidupnya harus benar-benar kudus. Memang ayat ini mengingatkan kita bahwa kita mau mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, berarti kehidupan kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita, yang memimpin kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tindakan kita, perbuatan kita, selalu kita ingat Tuhan, bahwa ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Ini benar-benar Tuhan mau? Ini benar-benar sesuai gak ya dengan apa yang aku lakukan, sesuai gak dengan rencana-rencana Tuhan, dan sesuai gak dengan keinginan Tuhan untuk aku lakukan. Kalau memang itu memang Tuhan mau, perbuatan-perbuatan aku yang lakukan untuk kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang sekalipun menyakitkan hati kita, kita tetap harus berbuat baik itu, melakukan suatu tindakan-tindakan yang benar-benar yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin secara daging kita sulit, ngapain lakukan kepada orang itu. Orang itu pun tidak pernah seperti berbuat, kalau aku salah aja dia tidak mengampuni saya. Dia juga seperti itu. Tetapi kita ingat, perbuatan itu dengan segenap hatimu. Jadi udah jangan pikirin orang lain, pikirin diri sendiri. Pikirin nih, apakah aku sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah aku ini sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Udah, yang sekarang fokusnya diri sendiri berubah, diri sendiri yang harus mempunyai karakter Tuhan itu sendiri. Jangan menuntut orang, tapi biarlah kita dituntut untuk kita berubah di dalam setiap karakter-karakter Tuhan itu untuk hidup kita. Maka kita di dalam kehidupan kekristenan memang itu tidak mudah. Maka juga dikatakan di dalam Efesus 6, saya bacakan aja ya. Efesus 6, 6-8 dikatakan segini. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus itu dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita harus melakukan kehendak Allah yang menyenangkan, bukan menyenangkan hati orang saja, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan rela menjalankan pelayanan supaya orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kita ingat, kita kalau memang kita memberikan sesuatu menyenangkan hati, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang kita udah rasa, aduh gue udah menyenangkan hati orang ini, tapi orang itu tidak merasa senang nih, tapi sudahlah, kita anggap ini kita seperti kita melayani Tuhan. Tapi kita jangan punya motivasi karena kita melakukan perbuatan ini karena kita punya motivasi. Jangan, tapi kita melakukan punya ketulusan, kemurnian hati kita. Maka ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu, kita harus yang mencerminkan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan perbuatan tindakan menyenangkan manusia, mungkin sekejap kita bisa nih menyenangkan hati orang sekitar kita bisa. Tetapi kalau sampai sudah orang yang kita senangkan dia berbuat yang tidak baik, pasti kita akan kecewa. Tapi kita ingat, saya menyenangkan orang itu karena saya menyenangkan hati Tuhan.
Sehingga kita tidak akan menuntut orang itu harus berbuat juga baik kepada saya. Saya sudah menyenangkan, kenapa dia tidak menyenangkan hati saya? Akhirnya kita tidak menuntut itu, tetapi kita menuntut diri kita. Ya sudah, karena aku menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita berbuat sesuatu pun apa yang kita lakukan, karena kita hanya pikir untuk Tuhan. Kita melakukan semua, aku kembalikan untuk Tuhan. Walaupun saya sudah berbuat baik kepada seseorang, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap orang itu tidak merasa disenangkan oleh saya. Sudah, tetapi karena saya melakukan dengan tulus, saya melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita nggak akan kecewa, kita nggak akan kesel, tetapi dikatakan di Galatia 6, 9, 10 dikatakan juga seperti itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita lakukan saja. Nanti kan di sini nggak usah jemu-jemu, tapi nanti suatu waktu kita akan menuai. Kita nggak tahu tuaian itu mungkin nanti untuk anak cucu kita, untuk anak-anak kita nggak tahu. Pokoknya kita tetap aja berbuat baik. Akhirnya kita mungkin saat ini kita sudah berbuat baik, kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang kita sudah berbuat baik. Tetapi mungkin Tuhan akan memberikan waktu anak cucu kita. Kebaikan itu yang kita sudah berikan, menuai mungkin di dalam anak cucu kita nanti. Jadi kita nggak usah pikirin, udah nggak usah. Karena kita tahu. Udah gitu di sini juga. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita diingatkan ini, ayat ini sungguh mengingatkan kita. Kadang-kadang mungkin di dalam satu pelayanan ada orang-orang yang menyebalkan kita. Ada yang suka, udah deh, capek deh sama orang ini. Udah dilakukan kayak gini, tetap aja seperti itu. Jadi udahlah, kita nggak usah pikir-pikirkan gitu. Yang penting tetap kita tidak jemu-jemu berbuat baik, tetapi kita tahu semua itu baik proses supaya kita karakter Tuhan boleh melekat dalam kehidupan kita. Buah roh itu semua boleh kita perdalam dengan kehidupan kita. Sehingga yang namanya buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu kita pelajari. Sehingga kita tidak bisa yang namanya kita menampilkan karakter Kristus itu dengan setiap perbuatan-perbuatan di dalam buah roh. Sehingga akan menampilkan karakter Tuhan, kita tidak usah ucapkan, kita tidak usah perkatakan, tapi orang akan melihat sesuatu dalam kehidupan kita yang berbeda dengan orang lain. Karena kehidupan kita, kalau kita ada buah roh ini, walaupun dalam masalah, persoalan yang mungkin yang tidak kita bisa atasi, kenapa ya orang ini selalu damai, hidupnya damai, kayaknya nggak ada struggle. Padahal banyak yang struggle yang kita alami, tapi kenapa setiap kehidupan kita kayaknya ada damai aja? Karena kita ingat, Yesus kita itu Raja Damai. Jadi kan dia yang sang pencipta kita nih. Dia aja Raja Damai. Kenapa saya mesti dengan Anda kayak gini, saya kehilangan damai saya? Nah, disitulah yang dikatakan, kalau sampai kita kehilangan damai kita, berarti kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Karena apa kita harus berdamai dengan diri kita? Karena kita tahu apa yang menjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak damai. Orang lain tidak tahu. Yang tahu tuh diri kita. Saya pernah mengalami seperti itu. Waktu saya di Australia, saya merasa seperti gini. Kok saya tidak ada apa-apa, kok merasa kayak diri ini nggak ada damai. Nggak ada damai, kenapa ya? Tapi tidak tahu kenapa kayaknya nggak ada peaceful. Kayaknya ada kesel, ada apa. Tapi nggak tahu apa yang dikeselin. Tidak tahu apa yang saya nggak suka, saya juga tidak tahu. Tetapi saya cuma gini, Tuhan, kenapa ya saya kehilangan damai? Padahal nggak ada masalah, nggak ada yang struggle yang saya hadapi. Tapi kenapa saya kayaknya nggak ada damai hidup saya? Apakah yang ada sesuatu yang saya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara kepada saya sehingga saya tidak ada kedamaian itu? Jadi saya ingat bahwa damai itu adalah damai yang mesti dari kamu sendiri yang membuat damai. Jadi saya bilang gini, gimana caranya supaya saya dapat damai itu dari diri saya sendiri? Jadi saya cuma ingat,
berarti firman Allah itu yang membuat saya damai. Jadi waktu saat itu saya membaca firman Allah, biasanya saya membaca firman itu sehari itu 3 pasal, saya perbanyak. Jadi sampai saya baca firman Allah itu sampai saya merasakan sesuatu damai itu datang. Oh, jadi saya tahu. Berarti saya harus membaca firman Allah lebih dari itu. Jadi firman itu jadinya walaupun kita tidak mengerti, kita baca. Akhirnya ada sesuatu, kan dikatakan firman itu hidup. Jadi benar. Jadi waktu kita baca firman itu hidup. Akhirnya hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu, oh, berarti kalau kita tidak ada kedamaian, kita cari firman Allah. Kita baca firman Allah. Sehingga biasa kita baca cuma 1 pasal, 2 pasal, kita gandakan lebih. Kalau ada waktu banyak, sebanyak mungkin kita baca. Sehingga damai itu akan melingkupi kita kembali. Nah, di situ akhirnya saya tahu, oh iya. Akhirnya pas kayak gitu saya tahu, oh ternyata Tuhan mau aku membaca firman lebih dari itu. Di situlah akhirnya aku tahu, oh damai yang kita punya, kalau kita tidak benar mendamai, berarti kita harus mendamaikan dulu dengan diri. Apa sih? Nah, kita harus cari tahu dengan diri kita, karena kita yang tahu diri kita sendiri. Nah, udah gitu, dengan seperti itu kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita hadapi dan kita yang tidak tahu nih, bersyukur saja. Kadang-kadang orang suka bilang gini, gimana bisa mengucap syukur? Masalah yang aku hadapin aja banyak banget. Tapi dengan mengucap syukur, berarti kita membuat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang di Roma 8:28 itu. Jadi kita tahu, kita bersyukur, kita nggak tahu aku bersyukur aja. Karena aku tahu Allah akan turut bekerja. Kalau kita bersyukur berarti kita mengundang Roh Kudus untuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan. Mana bisa dengan masalah aku bersyukur. Nah, berarti kita memakai kekuatan. Tetapi kalau kita bersyukur, karena udahlah aku bersyukur, nah berarti kita melibatkan Tuhan untuk memampukan kita untuk bersyukur. Gitu. Terus kita juga harus selalu sukacita. Karena kita sebagai murid Kristus, kita harus sukacita. Karena kenapa kita harus sukacita sebagai murid Kristus? Karena kita ini dipilih. Bukan kita memilih dia, tapi kita dipilih. Waktu kita dipilih, apakah kita sukacita? Kita akan sukacita. Karena kita tahu kalau kita dipilih, kita dipimpin, berarti mata Tuhan sudah tertuju kepada kita. Sekarang tinggal kita. Kita mau sukacita bersama Tuhan sebagai murid Kristus, berarti kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan sukacita Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana sukacita Allah supaya ada dalam kehidupan kita? Berarti kita harus mengesampingkan hal-hal dunia, tapi kita harus membuat sesuatu sukacita itu. Kalau memang dalam rencana Tuhan, kita tahu ini rencana Tuhan, pasti kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Tapi kalau kita merasa kita bukan sukacita ini, bukan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, pasti sukacita yang sempurna. Tapi kalau kita mencari sukacita yang secara dunia, oh yang penting gue happy deh. Dalam masalah, udah dah happy yuk, kita kemana aja yuk, kita enjoy aja. Tetapi itu hanya sekejap. Hanya sebentar, udah pulang ke rumah lagi sukacita itu juga hilang. Karena kita mendapatkan sukacita waktu kita happy aja di luar. Tapi yang sukacita yang dari sebagai murid Kristus itu adalah sukacita yang benar-benar Tuhan pimpin kita. Sehingga sukacita itu makanya selalu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi Tuhan tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti kadang-kadang kita kehilangan sukacita. Tapi kita selalu diingatkan bersukacitalah senantiasa. Berarti Tuhan tahu dalam struggle kehidupan kita, kalau kita bersukacita, berarti Allah ikut mengambil bagian dalam kehidupan kita. Bahwa sukacita yang daripada Allah akan memenuhi setiap kita. Sehingga kita mendapatkan sukacita yang penuh, bukan secara dunia yang hanya sekejap, tapi sukacita yang daripada Allah itu akan memenuhi kehidupan kita. Akhirnya kita akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dan ada kedamaian itu dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya bisa sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.